Malam hari ini kita kembali membahas perjalanan hidup kita, bahwa untuk kita hadir sebagai manusia mengenal Dhamma tidak mudah kan, tapi kita berhasil. Kemudian kehidupan di alam manusia ini juga singkat. Sepanjangnya umur tetap hitungan singkat. Misalnya ada umurnya 100 tahun gitu ya, tetap itu pun sangat singkat, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Di perjalanan yang sangat singkat ini, sebaiknya kita memanfaatkan dengan cara yang berkualitas gitu. Soalnya kalau kita tidak memanfaatkan kehidupan di alam manusia ini dengan cara yang berkualitas, itu artinya kita membuang kesempatan emas yang sedang ada di tangan kita. Karena kita belajar Dhamma, kita bisa mempraktekkan Dhamma, pada akhirnya kita bisa memadamkan penderitaan. Sebetulnya poinnya untuk penderitaan ini padam. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa di dalam Pancakanda ini, itu ada yang namanya 6 indriya. 6 indriya ini ada landasan dalam dan ada landasan luar. Jadi landasan dalam bahasa gampangnya begini aja. Jadi mata, telinga, lidah, hidung, sama fisik ini sentuhan, dan pikiran. Ya, jadi 6. Dan landasan indera dalam ini masing-masing punya objeknya, yaitu landasan indera luar. Jadi begini, apapun yang pada akhirnya berproses di dalam batin ini, itu nggak lepas dari kontak dengan 6 indera landasan luar. Karena 6 landasan indera luar dengan 6 landasan indera dalam, ini aktif gitu. Kontak, terus mata dengan yang dilihat, pendengaran nih telinga dengan yang didengar, terus begitu. Nah sekarang yang kita mesti pikirkan, ketika landasan dalam ini kontak dengan indera landasan luar, apa yang terjadi gitu. Di dalam batin ini apa yang berproses. Misalnya gampangnya begini, kita melihat sesuatu, ini mata kontak dengan objeknya, kita melihat sesuatu, nah kita mesti waspadai juga. Apa yang muncul di dalam batin ini, apa yang muncul, apa yang bereaksi. Kenapa sih sampai segitu repotnya kita memang mesti mau repot? Kalau nggak mau repot, nanti jadinya repotnya panjang. Kalau ini kan repotnya cuma ketika berinteraksi, waspadai, sadari, lihat apa yang terjadi, apa yang berproses. Setiap ada transaksi lah katakan, mata kontak dengan objeknya, nah itu harus dilihat. Kemudian ketika telinga nih, pendengaran ini kontak dengan suara, ini juga harus diwaspadai. Kok segitu ribetnya? Bukan ribet. Itu untuk menyelamatkan. Banyak nggak orang yang misalnya karena indera mata ini melihat objeknya, banyak nggak di situ terjadi proses kekotoran batin, terjadi proses di mana 3 akar kejahatan ini meningkat? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Selain hal-hal yang negatif itu, juga bisa terjadi hal-hal yang positif. Kalau kita terbiasa menyadari misalnya apa yang dilihat, nanti pelan-pelan pengetahuan, wawasan berkembang, kebijaksanaan tumbuh berkembang, itu bisa sampai masuk ke dalam kondisi melihat, hanya melihat, tapi paham gitu. Bukan melihat tapi bengong, enggak. Dan muncul pencerahan-pencerahan. Jadi bukan cuma yang negatif aja, yang positif pun itu bisa terjadi. Kalau kita mulai berlatih, sedikit demi sedikit kita berlatih, ketika ini berinteraksi, pelajari apa yang muncul. Itu bukan buang waktu itu jaga diri itu. Karena begini ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam Samyutta Nikaya bab 4 syair ke-17, kita bisa menyimak, di sana tertulis bentuk, suara, kemudian cita rasa, bebauan, sentuhan, dan apapun yang menjadi bahan pemikiran, objek-objek pikiran, itu termasuk umpan dunia yang mengerikan. Di sana ditulis, 6 itu adalah umpan dunia yang mengerikan. Karenanya maka dunia tergila-gila gitu. Benar nggak kondisi dunia sekarang? Benar kan?
Orang yang benar bisa akhirnya dituntut jadi salah. Iya, dituduh salah. Orang yang salah dianggap benar. Banyak kan kondisi terbalik-terbalik. Dari pengalaman kita masih kecil, misalnya kita nggak salah, taunya dibilang salah. Kita bela mati-matian, anak kecil nggak bisa, kalah sama kondisi lingkungan. Yang ada batinnya luka, yang ada stres, kan gitu. Banyak ini kita-kita yang dewasa bawa luka-luka batin dari masa kecil, belum masa lalu. Ya. Ini dari cerita kehidupan sekarang aja, masa kecil udah banyak kita bawa luka-luka batin. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, karena kita sudah mulai ngeh bahwa 6 hal itu merupakan umpan dunia yang mengerikan. Jadi kita harus hati-hati ketika kontak gitu. Banyak gak keributan-keributan yang terjadi karena menyikapinya dengan cara yang tidak bijaksana. Banyak gak di kehidupan hari-hari dan di keluarga dulu dah? Banyak gak terjadi keributan-keributan? Hal-hal yang sepele lah gitu. Jadi begini ya, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Mari ketika kita belajar, kita diskusi dhamma, kita analisa benar apa enggak. Karena kan yang membawakan, misalnya ke sekarang saya yang membawakan bisa saja salah menyampaikan. Dengarkan baik-baik, lihat baik-baik, simak baik-baik, berarti kan di pikiran. Ya harus menyimak dengan baik, betul apa enggak. Kalau betul, ya sudah. Kita pakai itu dan kita jalani gitu. Kalau nggak betul, nggak usah marah, nggak usah komplain. Oh ini cuman nggak sesuai. Boleh nggak ngasih tahu? Boleh. Ayah, menurut saya itu tidak sesuai. Misalnya boleh. Jadi malah kita diskusinya ini hidup saling membantu gitu. Bukan misalnya penceramah ngomongnya salah, diem aja. Itu ya nggak kasihan sama penceramahnya. Penceramah ngomongnya salah, didengar kayaknya ini nggak tepat. Tapi juga menyampaikannya jangan arogan gitu, baik-baik aja. Menurut saya kayaknya itu nggak sesuai, kasih alasannya. Jadi intinya untuk saling membangun, bukan untuk menjatuhkan ya. Jadi sekarang begini, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, dari apa yang dilihat nih oleh mata nih, dari bentuk yang dilihat selama ini, banyak gak menimbulkan penderitaan kah, menimbulkan kekotoran batin? Banyak kan? Terus hari-hari kita banyak lagi yang kita lihat. Ngelihat orang males, sebel. Ya, ngelihat orang males, kesel. Lihat orang sukses, iri. Itu salah, menggunakan mata itu dengan cara yang salah. Jadi sekarang belajar menggunakan mata ini untuk membawa manfaat gitu. Lihat orang yang males. Kita lihat betapa mengerikannya males ini. Betapa males ini membawa bahaya. Jadi kita terpacu untuk tidak males gitu. Terpacu untuk menghindari kemalasan. Bukan sebel sama orang itu. Karena orang malas mau diapa-apain juga itu mau urusan dia gitu. Ya. Lalu kalau keluarga inti bagaimana? Kasih nasihat. Bukan keluarga inti bagaimana? Kalau memang ada peluang memberi nasihat, memberi arahan, beri gitu. Tapi kalau diberi arahan, diberi nasihat bakalan ribut, mendingan jangan. Kalau bakalan ribut, mendingan jangan. Kita harus gunakan kebijaksanaan dan kita juga harus atur waktu kehidupan ini jangan sampai terbuang sia-sia gitu. Jangan sampai masuk ke daerah yang tidak bermanfaat. Karena untuk menjadi manusia dan ketemu dhamma, ini banyak hal yang kita lakukan sampai kita ada di posisi ini. Kemudian, itu kan tadi baru dari mata. Dari apa yang kita dengar, juga hati-hati. Ada orang yang begini, kalau giliran mendengarkan dhamma, itu kayaknya kupingnya nggak grecek gitu, nggak. Ya telinganya nih nggak gitu. Giliran mendengar gosip, walaupun sayup-sayup, ini langsung kuping berdiri gitu. Bisa dipasang gitu kuping. Nah itu artinya salah. Salah menggunakan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau mendengarkan dhamma, didengarkan. Lagi dengerin nih serius. Sudah. Setelah itu, setelah selesai, lupa, ingat. Ayahnya lu
lupa gitu ya. Nah, kalau kayanya lupa itu ibaratnya kebijaksanaan di pangkuan. Sudah nih lagi duduk-duduk dengerin nama, begitu bangun ini kayak benda yang taruh di pangkuan. Begitu kita bangun ya jatuh gitu. Nah, itu artinya kebijaksanaan yang bagaikan di pangkuan. Ada lagi kebijaksanaan yang bagaikan cangkir terbalik. Itu mah nggak ada lupanya karena memang nggak masuk. Kalau yang ada lupanya artinya udah masuk. Cuman nggak inget. Nah, masih mending itu. Kalau yang nggak lupa karena memang nggak pernah masuk, nah itu parah. Ya. Terus ada lagi kebijaksanaan yang memang benar-benar bijaksana, inget gitu. Nggak lupa ya. Nah, ini kan kebanyakan kalau ngedengerin dhamma, nasihat-nasihat yang baik, ya setuju, menyetujui bahwa itu bagus. Setelah itu lupa. Nah, tapi maaf nih, kayaknya bener nih. Kalau ngomongan, apa ya kata-kata yang menyakitkan, nggak pernah lupa kan? Iya kan? Itu kita itu positifnya, artinya sesungguhnya kita punya daya ingat yang kuat. Sesungguhnya, buktinya kata-kata yang menyakitkan puluhan tahun lalu pun masih bisa diingat. Kapan, siang atau malamnya, siapa orangnya, pakai baju apa, kalimatnya kayak apa, itu persis detil datanya bisa diingat, benar kan? Itu artinya cerdas gitu ya. Itu yang positif. Yang negatifnya, maaf harus terus terang kita ngomong ya, itu artinya bodoh. Giliran yang menyakitkan itu bisa disimpan puluhan tahun. Gunanya untuk apa? Untuk menyakiti batin. Gunanya untuk bikin batin menderita, bener kan? Giliran yang bagus, setuju. Ingat sebentar, terus lupa berapa banyak ceramah yang udah didengar, berapa banyak yang diingat. Kan banyak kan di sini kan ada kegiatan-kegiatan ceramah, banyak kan? Banyak yang disetujui, makanya datang lagi ke wihara. Setuju, bener, saya makin yakin. Tapi kalau ditanya ceramahnya apa? Apa ya? Lupa, gitu. Kalau giliran yang menyakitkan, itu bisa ingat seumur-umur. Sesungguhnya dari fakta-fakta tadi, kita memiliki kecerdasan. Cuman salah menggunakan. Untuk hal yang negatif itu sampai detilnya, rincinya itu bisa terekam kuat. Kalau sekarang kecerdasan itu kita gunakan, kemampuan itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, itu kita rekam kuat sampai detilnya jelas gitu. Kalau untuk yang negatif, lupakan. Ya, jadi untuk yang baik harus diingat-ingat sampai mati, yang buruk-buruk udah nggak usah diingat-ingat. Nah, karena bahayanya begini lagi, kalau ingat yang buruk-buruk, 6 indera kontak dengan objeknya, ini ada umpan dunia yang mengerikan. Jadi misalnya kejadian, pernah disakiti, sudah masuk nih ke dalam ingatan, masuk ke dalam pencerapan, ke dalam sanya. Seringkali kan keluar kan, kalau untuk sakit hati seringkali keluar, benar ya, disakiti oleh kata-kata seseorang, saat kejadian marah kan, marah, sakit gitu. Nah, sekarang begini, begitu kejadian ini terjadi, marah, benci, sakit hati, udah ini terjadi. Begitu ingat lagi, bukannya ini hilang gitu, tetapi ini muncul yang baru. Ini sudah terjadi, kemudian mengingat kembali kejadian itu, artinya ini menguat. Dan ini sesuatu yang baru ini muncul. Untuk yang sakit hati, ingatnya nggak cuma sekali kan, berulang kali. Satu kasus berulang kali ingatnya. Ini kan menguat. Ada lagi kasus yang lain. Artinya ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita begitu kejamnya terhadap diri kita sendiri. Menyakiti, menyiksa gitu. Ini bisa dipahami ya. Kita menyakiti dan menyiksa diri kita kan gitu ya. Itu begitu kejamnya. Jangan dipikir dengan mengingat itu kita sayang diri, bukan. Ego kita kesenggol. Aku disakiti, aku dihina, aku dipermalukan. Bukan kita sayang diri. Buktinya, begitu ingat, menderita lagi. Ini asli terbukti kita tidak mencintai diri. Jadi apa yang terjadi? Menyiksa. Kita menyiksa diri. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, pentingnya kita berdiskusi dhamma supaya ada perubahan-perubahan.
Dalam perjalanan hidup ini, tidak melulu mengikuti emosi-emosi yang negatif gitu. Jadi kita harus berubah, meninggalkan dan melepaskan emosi-emosi negatif. Supaya apa? Supaya kita masuk ke jalur yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh guru agung kita. Nah itu, supaya kita masuk ke jalur itu. Sekarang pun sebetulnya kan kita sudah masuk jalur kan. Tapi bukan cuma masuk ke jalur yang sudah ditunjukkan oleh guru agung saja, lebih masuknya itu kebanyakan ke marak, ke jalur yang dibuat marak gitu. Marak kan dibilangnya ya jahat lah, pengganggu lah, penggoda lah. Nah itu. Cuma kalau dihitung kemungkinan besar, kebanyakan mengarah ke marak ini hati-hati. Saya mau kasih tahu mengenai seringkali lupa. Tetap ada manfaatnya ya. Pernah mendengar nggak cerita cucu yang nanya ke neneknya rajin ke wihara. Neneknya rajin ke wihara, terus setiap pulang dari wihara, cucunya nanya, "Nek, tadi di wihara dengar ceramah apa?" Nenek lupa. Pernah dengar cerita itu belum? Belum. Udah ceritain ya. Minggu berikutnya ke wihara lagi. Cucunya mungkin iseng. Ditanya lagi tuh si nenek. Nenek bilang, aduh nenek lupa. Setiap ditanya, aduh nenek lupa. Akhirnya si cucu bilang, kalau gitu nenek percuma ke wihara. Karena lupa. Si neneknya bilang begini, betul nenek lupa. Tapi percuma kayaknya enggak dah. Gitu. Terus si neneknya ingat di dapur, kan ini orang zaman dulu ya, masak juga pakai kayu gitu ya. Di dapur itu ada keranjang yang sudah berdebu. Terus neneknya bilang, kamu ambil air di sungai, pakai keranjang ini, rumahnya agak tinggi, sungainya di bawah. Terus kata si cucu, nggak mungkin nek, dapat airnya nggak mungkin. Paling tetesan-tetesan, kata nenek, pokoknya ambil air pakai keranjang ini ke sungai. Tapi memang ini udah kotor. Terus si cucunya udah turun ke sungai ngikutin aja, ambil airnya. Terus dia naik lagi sampai di depan nenek, airnya tinggal netes-netes aja. Tuh kan nek, tinggal tetesan. Terus neneknya bilang, iya, memang nggak dapet airnya, dapetnya juga cuma tetesan-tetesan. Tapi kamu lihat, keranjangnya lebih bersih kan. Jadi walaupun kita ke wihara seringkali lupa, keranjangnya udah lebih bersih. Apalagi ingat, wah kinclong gitu. Ya, keranjang pasti kinclong. Kayak kita batin kita nih, kalau kita sering ingat, batin kita pasti kinclong. Sekarang mah belum kinclong, cuman lebih bersih. Ya kan setiap ke wihara lebih bersih. Saat kita diskusi terjadi proses pembersihan. Maaf kalau hari Minggu kan pagi tuh. Setelah selesai kebaktian kan makan. Nah di suasana makan ini hati-hati, jangan ngotorin lagi. Jangan ngegosip lagi makan. Sambil makan bisa gosip nggak? Bisa aja. Jadi inget-inget tadi baru membersihkan, sekarang jangan ngotorin lagi gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak seharusnya sehari-hari ini saat ntar nih mau tidur, inget-inget. Jangan mengotori batin. Bangun tidur, ingat-ingat lagi. Jangan mengotori batin. Kitanya yang harus mengingatkan. Terus apakah itu efektif setiap hari? Sehari 2 kali lagi. Jangan ngotorin batin, ingetin malam hari. Terus pagi hari juga. Kita ingat yang di Dhammapada itu. Dhammapada yang ayat 1, ayat 2, pikiran pelopor, pemimpin, pembentuk kan? Nah, jadi kalau kita pelopori, ingat-ingat jangan mengotori batin. Nanti pikiran itu akan mengarah ke situ gitu. Pikiran akan membentuk tidak mengotori batin. Pokoknya pikiran, ini otak nih, apa yang diulang, berulang kali, apa yang dilatih, apa yang dikerjakan, nah mengarahnya ke situ. Makanya hari-hari ingat, jangan mengotori batin, gitu. Kalau mengotori batin ini artinya masalah kita sendiri. Kenapa itu menjadi masalah kita? Karena ini umpan dunia yang mengerikan gitu.
umpan dunia yang mengerikan, terus di kalimat berikutnya, inilah yang membuat dunia tergila-gila gitu. Artinya fatal ini. Misalnya bagi orang yang mau dunianya tergila-gila ya silahkan. Kalau kita nggak mau dunia kita tergila-gila, artinya kita harus ada proses pengendalian. Pengendalian diri kita gitu, pengendalian batin kita. Nah, untuk bisa mengendalikan pikiran kita, itu ada cara-caranya. Banyak orang yang nyadar betul, waduh ini pikiran liar, ini pikiran bahaya, ini pikiran harus dikendalikan. Jadi seketika mau mengendalikan pikiran, kayaknya banyak yang gagal. Jadi caranya bagaimana? Pertama, pikiran itu harus dijinakan. Pikiran udah jinak, jaga, jangan sampai kembali liar. Kemudian lindungi dari itu tadi yang 6 landasan luar, supaya ketika berinteraksi dengan 6 indera landasan dalam, ini tidak membuat kerugian. Ini tidak membuat penderitaan. Jadi dijaga jangan sampai ada masukan-masukan yang negatif. Ketika ini berinteraksi pun jangan sampai ada respon yang negatif. Lalu bagaimana mengenai pengendalian pikiran yang terkendali? Itu mah hasil. Jadi kebanyakan kita mati-matian mau mengendalikan diri tapi tidak melewati proses penjinakan, proses penjagaan, proses perlindungan. Nggak bisa ini. Kalau pikiran sudah dijinakan, pikiran dijaga untuk tidak liar lagi, pikiran dilindungi agar tidak masukan-masukan yang negatif, benar nggak akhirnya pikiran terkendali? Jadi pikiran terkendali mah hasil. Untuk itu harus berani menjinakkan pikiran. Untuk menjinakkan pikiran, yang namanya sila, yang namanya meditasi harus dijalankan. Harus menjalankan sila. Harus memiliki moral yang baik. Kemudian selain menjalankan sila, di dalam proses meditasi itu terjadi proses penjinakan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, ketika meditasi, pikiran kacau nggak? Pikiran galau nggak? Pikiran keliaran kan? Saya mau kasih tahu ya, ketika pikiran keliaran, ketika pikiran berkeliaran, itu jangan berpikir, percumalah saya meditasi, udah bertahun-tahun meditasi pikiran keliaran melulu. Kalau menganggap itu percuma dan bahkan meninggalkan kerugian terbesar, seharusnya begini, begitu menyadari pikiran ini liar sekali, kita harus memunculkan keputusan. Sekarang saatnya saya harus menjinakkan pikiran saya. Karena kalau pikiran dibiarkan liar terus, dia membawa kita mengirim kita, mendorong kita ke alam menderita. Kalau pikiran dijinakan, akhirnya dia akan mendorong kita, mengarahkan kita untuk ke jalur-jalur yang benar, sehingga memasuki kondisi-kondisi yang baik dan kondisi-kondisi yang bahagia. Jadi kita harus paham, ketika meditasi berkeliaran, kita harus ngerti hidup dalam kondisi yang bahaya ini, dibawa sama pikiran yang liar. Oleh karena itu, harus lebih tekun lagi meditasi. Bukan meditasi ditinggalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak meditasinya rajin apa males? Males. Kalau males, artinya malas menjinakkan pikiran. Kalau malas menjinakkan pikiran, artinya pikirannya liar. Pikirannya liar, jangan mengeluh. Kalau menderita mengeluh. Saya nggak mau menderita, saya nggak mau menderita. Terus dianjurkan menjinakkan pikiran, saya nggak mau gitu. Menjinakkan pikiran nggak mau, menderita nggak mau. Yang jadi ya tetap menderita. Karena pikirannya kan nggak dijinakkan. Sekarang saya nanya ibu-ibu, bapak-bapak, ada kesulitan apa dalam meditasi? Kesulitannya apa? Waktu pasti punya. Karena terbukti main HP bisa. Ya, artinya waktu itu punya. Jangan bilang nggak sempat, nggak ada ceritanya ya. Terus masalahnya apa masalahnya? Fisiknya sering sakit gitu. Sama batinnya males. Jadi ini bersebelahan ini ya. Jawab satu masalah di fisik, satu masalah di batin. Jadi komplit ini ya. Sekarang begini, perahu pinisi. Pembuatnya bilang ketika dikasih tahu bahwa pinisi ini nggak ada yang nggak seimbang, pembuatnya bilang ini akan mencari kesempurnaannya di samudera. Saya mau cerita, ada salah satu peserta meditasi yang non-Buddhis, setelah pengarahan dan saya kasih contoh mengenai pinisi ini,
hari-hari sebelumnya, dia itu selalu berusaha meditasi paling nggak 1 jam duduk. Kadang-kadang nggak kuat, kuatnya di 45 menit gitu. Nah, setelah mendengar itu mengenai cerita Pinisi, dia bertekad mau meditasi selama 1 jam, nggak mau ganti posisi. Seperti biasa, misalnya di menit 30 lah, di menit 45 lah, sakit. Sakitnya makin lama makin memuncak. Tapi dia nggak meringis. Dia tersenyum. Maksudnya nggak tersenyum gimana, pokoknya ada senyum lah gitu. Ini sedang mencari kesempurnaannya. Kaki dia yang sakit sedang mencari kesempurnaannya dari sakit menuju tidak sakit. Awalnya kan begitu ketika kita masih kecil. Kita belajar jalan. Nggak bisa, pertama nggak bisa langsung jalan. Ya ada juga sih orang kali, bayi yang balita yang bisa langsung jalan. Tapi secara umum kan nggak bisa langsung jalan. Terus jatuh lagi, jatuh lagi. Nah itu kan proses belajar. Proses menuju kesempurnaan dari tidak bisa jalan sampai sempurna bisa jalan. Nah ketika fisiknya sakit, nggak dipungkiri lah pasti bakalan ketemu tuh yang namanya kesemutan, namanya pegel, namanya sakit. Bukan rahasia, itu bakalan ketemu. Ingat, sebelum Anda datang, saya sudah tahu Anda akan datang. Nah ketika dia datang, kita harus ingat lagi, ini sedang berproses menuju kesempurnaan. Dari sakit menjadi tidak sakit. Dari kesemutan menjadi tidak kesemutan. Dari pegal menjadi tidak pegal. Ini banyak kok buktinya. Ada lagi di kesempatan lain, ada peserta yang dulu katanya pernah ikut meditasi 20 tahun yang lalu. Kemarin di tempat lain, tahun ini ikut di tempat kita. Berarti kan udah 20 tahun dia nggak meditasi, di rumah juga males banget gitu. Mana tahu ada peserta yang dia perhatiin, dia orang kalau duduk meditasi, duduk ya, nggak ganti posisi, kemudian posturnya teratai penuh lagi, duduknya 3 jam. Udah tua lagi, 70 lebih lah. Ada juga yang masih setengah baya lah gitu. Itu duduknya 3 jam, 3 jam. Nah orang ini heran, kok bisa ya? Nah karena dia pembelajar nih, jadi dia mikir, mesti ada caranya. Kalau nggak ada caranya nggak mungkin. Orang bisa kuat duduk 3 jam, nggak ganti posisi, posturnya teratai penuh, dan badannya tegak. Tegak, benar-benar tegak. Kalau udah bangun, bangun aja nyantai. Nah dia mikir, kan nggak boleh komunikasi. Jadi dia mikir, mesti ada caranya. Ketika dia meditasi, badannya ini dia bikin lentur. Dia bikin rileks gitu. Akhirnya dia juga bisa, cuman nggak 3 jam, kayaknya 2 jam lebih. 2 jam lebih juga nggak ganti posisi. Jadi yang penting tahu caranya gitu. Jadi ingat ya, kalau masih sakit, kesemutan, pegal, ingat aja ini belum tahu caranya aja. Belum ketemu selahnya. Dan belum kaki atau fisik ini belum terbangun dari tidak bisa menjadi bisa. Ini kan perlu proses. Jalan perlu proses, belajar ngomong juga perlu proses, kan gitu ya. Meditasi juga sama, perlu proses. Jadi nggak usah khawatir kalau kok ini pikiran masih begini terus ya. Nggak apa-apa, ayo jinakan terus. Nanti lama-lama juga bisa. Sekarang saya mau cerita lagi. Ada seorang ibu, sekarang udah ibu, udah 70-an lebih nih umurnya, sekarang 72 lah kurang lebih atau 73. Dia meditasi itu dari masih kecil. Beruntung punya orang tua yang kalau mulai sore anaknya banyak. Semua digiring untuk baca parita dan untuk meditasi. Terus ya anak-anak zaman dulu ya nurut-nurut aja, pokoknya baca parita, meditasi begitu terus setiap malam. Rupanya udah jadi kebudayaan. Udah membudaya di dalam batinnya. Sampai ketika sudah berumah tangga, cari nafkah, sampai usianya udah setua ini, itu setiap hari meditasi. Lalu bagaimana kalau diajak sama anaknya jalan-jalan ke luar negeri, kemana? Pokoknya begitu ada peluang, dia duduk aja meditasi. Seringkali kalau ketemu itu, ceritanya kalau nyangkut cerita meditasi selalu bilangnya begini, Ayah, saya meditasinya nggak maju-maju. Selalu bilang begitu. Terus saya tanya, bagaimana Bu ceritanya nggak maju-maju? Dia cerita, akhirnya dibahas, ternyata maju.
Nanti ketemu lagi, bilangnya sama kurang lebih. Ya, saya meditasinya nggak maju-maju. Dibahas lagi sebetulnya maju. Sudah, ini kan udah berulang gitu ya. Dia nggak bosen bilang nggak maju-maju. Saya juga nggak bosen membahasnya lagi. Sudah, sekali waktu dia jemput saya, masih ada waktu, lagi siap-siap, dia cerita, Ayah, sekali waktu saya meditasi, saya ngelihat kebencian di dalam batinnya. Begitu dahsyatnya, kebencian itu begitu dahsyatnya, begitu mengerikan, sampai rasanya rambut aja pada berdiri, dia bilang begitu. Tapi dia nggak begini ya, dia ada kebencian dia lihat, tapi dia tidak, oh ini benci sama si A, sama si B, sama si gitu, enggak. Itu tidak terpikirkan saat itu. Saat itu yang dia lihat kebencian demikian dahsyatnya, mengerikan, sampai rambut rasanya berdiri, bulu kuduk pada merinding begitu, tapi dia tetap meditasi. Dia terus meditasi. Kebencian yang segitu dahsyatnya dia bisa lepas. Terus dia takjub sama dirinya sendiri, terpukau sama dirinya sendiri, bilang begini, Ayah, ternyata itu segitu gampangnya ya. Tapi ngomong begitu bukan ngomong sombong, dia kaget-kaget sendiri gitu. Ternyata segitu gampangnya ya. Nah itu, dari proses penjinakan pikirannya dijaga, pikirannya dilindungi. Orang ini walaupun seringkali bilang meditasinya nggak maju-maju, di sela-sela cerita-cerita itu udah mulai begini, saya udah mulai nggak minat. Kalau dulu mah gini, melihat sesuatu muncul marah, muncul benci, muncul nggak suka. Sekarang udah nggak minat. Yang ngelihat aja. Sudah gitu. Mulai nggak minat. Artinya pikirannya udah mulai jinak dan terkendali. Itu kebencian yang begitu dahsyatnya bisa dilepas dengan mudahnya. Kalau mendengar cerita ini, meditasi begini ya hari-hari. Kalau nggak 30 menit, pokoknya antara 30 menit sampai 1 jam. Berarti proses melepas itu paling lamanya aja 1 jam kan. 1 jam, proses gini, meditasi dulu seperti biasa, melihat bongkahan kebencian yang sedemikian dahsyatnya, kemudian proses melepasnya, gabungan ini itu 1 jam. Jadi proses melepasnya nggak sampai 1 jam. Hitungannya sebentar sebetulnya. Melepas kebencian yang begitu dahsyatnya itu sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, kita semua tentunya kan mau kan, kita ini orang yang baik, kita ini orang yang benar gitu. Maulah melepas itu, tapi seringkali gagal, bener nggak? Karena proses itunya nggak dilakukan. Sekarang gini, kita hitung. Memang pada akhirnya pada saat proses melepasnya, itu hitungannya sebentar. Proses latihannya, sebut aja dari beliaunya ini masih kecil, katakanlah di angka 7 tahun lah gitu. 60 tahun lebih kan. Proses latihannya 60 tahun lebih, itu nggak rugi. Dalam proses latihan sekian lama, mampu melepas itu. Coba, kalau nggak latihan, mau sampai meninggal juga itu nggak kelepas. Jadi perjuangan yang sekian lama itu ternyata teramat sangat berharga. Kalau ibu itu kan udah mulai dari umur 7 tahun. Saya sampai sekarang aja belum mulai gitu misalnya. Ya ada ibu-ibu, bapak-bapak, saya sampai sekarang aja belum mulai gitu, ini mau umpama. Kan ada pepatah Cina yang mengatakan waktu menanam pohon yang terbaik adalah 20 tahun yang lalu. Waktu menanam pohon yang terbaik yang kedua ya hari ini. Jadi kalau yang lalu-lalu belum sempat melatih meditasi ya hari ini gitu. Peluang ini gitu yang masih ada ya kita gunakan untuk hari-hari kita tekun dalam bermeditasi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, tadi kita cerita masalah fisik ya. Nah, sekarang tadi pikirannya bagaimana, batinnya? Oh, malas. Ya, nah begini, ketika kemalasan ini muncul, sebetulnya kan kita mau berjuang. Kemudian kemalasan muncul. Katakanlah biasa kalah sama malesnya. Terus sekarang kita gunakan kebijaksanaan kita, pemikiran kita. Kalau begini terus mau jadi apa? Waktu terus berlalu. Waktu terus lewat. Ada di Samyutta Nikaya, bab 1 syair kedua.
Begini, di sana dikatakan waktu berlalu. Benar kan, waktu terus berlalu ya. Sekarang pun terus waktu berlalu. Siang malam silih berganti, cepet banget berlalu. Udah tua gitu ya, atau udah besar gitu. Kemudian tahapan-tahapan kehidupan turut meninggalkan kita. Bukan cuman kita-kita yang udah lansia aja ngeh bahwa tahapan-tahapan kehidupan berturut-turut meninggalkan. Bayi juga sama, dari cuman bisanya nangis doang, udah mulai bisa ngomong ya, mulai bisa balikin badan dan lain sebagainya. Jadi tahapan tidak mampu mulai ditinggalkan. Terus, nah sekarang katakanlah memasuki usia lansia. Nah, tahapan-tahapan yang kuat ini udah mulai meninggalkan kita. Coba nih yang usianya lansia, lutut bermasalah itu udah ngetop lah. Mau jalan juga susah, mau naik tangga juga cari pegangan, kan gitu. Kadang udah ada yang diganti lah tempurungnya. Mata dulu ngelihat bagus, sekarang udah nggak jelas. Pendengaran juga ada yang udah orang ngomong kenceng aja terdengarnya sayup-sayup, gitu kan? Masih nggak jelas juga. Gigi tadinya nggak pakai gigi palsu, udah mulai pakai gigi palsu, ya. Kemudian akhirnya bukan cuma tahapan-tahapan yang tadi aja, kehidupan itu sendiri juga meninggalkan kita. Kehidupan, ketemu kematian, ya memang hidup lagi. Tapi kan ditinggalkan. Bagi yang ngeri, ngelihat bahaya dari kematian, pencari kedamaian tidak mengambil umpan dunia. Atau pencari kedamaian harus menjatuhkan umpan dunia. Kita-kita ini kan mencari kedamaian, bukan mencari penderitaan. Tapi kalau perilakunya mengarah ke penderitaan, nah itu artinya mencari penderitaan. Sekarang gini, numpang nanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dilihat dari cara kita hidup, dari cara kita berperilaku, ini pencari kedamaian apa pencari penderitaan ini? Dari cara perilaku kita. Gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang serakah gitu misalnya. Gampang nggak untuk hal-hal yang itu? Gampang nggak munculnya? Diikuti nggak? Diikuti ya, dalam arti dilakukan kan. Nah kalau tipe begini, maaf kita terus terang ngomong, maksud hati mencari kedamaian, tetapi yang dicari ternyata duka. Yang dicari ternyata penderitaan. Ini udah salah jalan. Makanya kita berkepentingan untuk diskusi seperti ini, ketika kita nyadar salah jalan, cepat kita ganti haluan. Ganti haluan ke haluan yang benar, yang kita mau. Kita kan maunya damai, ya sudah mengarah ke sana gitu. Tapi kayaknya susah, pikirannya nggak terkendali, belum lagi di luar banyak tekanan dan lain sebagainya. Walaupun susah, itu berharga untuk diperjuangkan. Kalau itu tidak diperjuangkan, akhirnya ya kita dapetnya penderitaan gitu. Kita harus menyayangi diri kita ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Sekarang gini nanya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak rela enggak melepas kebiasaan yang mengarahkan hidup ini ke penderitaan? Rela enggak melepasnya? Enggak dijawab berarti enggak rela. Ada yang rela, ada yang rela. Kebanyakan enggak jawab, artinya enggak rela itu ya. Kenapa enggak rela? Karena udah jadi teman lama, ya, udah akrab sekali gitu, udah lengket, udah melekat. Begini ya, walaupun itu udah jadi teman lama, maaf bilang ke teman lama, karena Anda membawa penderitaan, terpaksa kita berpisah. Yang menimbulkan emosi-emosi negatif, ya terpaksa harus dilepaskan. Walaupun itu sudah akrab, sudah mendarah daging misalnya. Kan ada orang yang kalau untuk yang negatif itu kayaknya emosinya gampang keluar. Untuk yang positif itu keluarnya susah. Nah begini, kita juga harus perhatikan perjalanan hidup kita, perilaku kita. Di dalam kitab Udana, di sana kita bisa menyimak bagi orang yang biasa bikin salah gitu, untuk melakukan perbuatan salah itu sangat mudah. Bagi orang yang terbiasa melakukan perbuatan baik, itu melakukan perbuatan baik itu sangat mudah. Sekarang kita harus cross check ke diri kita sendiri. Kita ini gampang melakukan yang mana dan susah melakukan yang mana gitu. Kalau umpama, ini umpama ya, jawabannya
ternyata gampang melakukan perbuatan salah, itu ingat, ini informasi bahwa kita berada dalam kondisi bahaya. Kalau bagi kita gampang melakukan perbuatan baik dan susah melakukan perbuatan salah, informasi selamat gitu. Anda mendapat door prize, mendapatkan pintu menuju kebahagiaan. Jadi kita sendiri yang harus mengucapkan selamat dan terima kasih bisa membawa diri ke posisi yang ini. Kalau mudah melakukan perbuatan salah, itu kita harus tarik diri dari situ. Dari kebiasaan itu kita harus menarik diri. Karena terlalu banyak umpan-umpan dunia yang muncul dari 6 tadi itu. Sekarang mengenai cita rasa. Bisa nggak di situ menimbulkan kemelekatan, menimbulkan kemarahan? Bisa nggak? Bisa. Makanan enak melekat. Makanan tidak enak melekat. Pada ketidaksukaannya gitu. Sama-sama dilekati. Ya makanan enak melekat sama enaknya, makanan gak enak melekat sama rasa ketidaksukaannya. Misalnya ke restoran, karena makan nasi goreng di restoran ini enak, mana tahu kokinya ganti. Makan lagi di restoran itu udah kebayangkan bakalan makan nasi goreng enak gitu kan, di kepala udah masak nih, kira udah masak nasi goreng. Begitu masuk pesen nasi goreng datang, ternyata makan nasi gorengnya itu rasanya itu beda jauh. Marah. Marah, iya. Dari kemelekatan akan cita rasa, lagi-lagi menimbulkan sesuatu yang mengerikan. Kok marah bisa sih mengerikan? Gini ya, saya yang lalu rasanya pernah membahas tentang jurusan. Loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, kebodohan. Keserakahan, jurusannya ke alam mana? Serakah, ke alam peta. Ya, maksudnya ke alam setan lah gitu ya. Kebencian, ini ke alam mana ini mengarahkannya? Neraka. Benci ini panas ini. Neraka juga kan panas gitu ya. Sebagaimana yang kita tahu dari cerita-cerita. Kemudian kalau kebodohan mengarahkan ke alam binatang. Misalnya, begitu makanan yang dicicipi, nggak sesuai dengan yang sudah dibayangkan, muncul kemarahan. Kemarahan bisa keluar juga, entah ke pelayannya, ke yang masaknya, ke pemilik restorannya, bisa keluar. Bisa juga nggak keluar. Tapi di dalam ini marahnya ini luar biasa gitu ya. Begitu muncul kemarahan, ketidaksukaan dan lain sebagainya, itu memberikan tenaga itu. Memberikan tenaga, dorongan untuk masuk ke jurusannya tadi. Makanya dibilang bahwa umpan-umpan dunia itu mengerikan. Mengerikan, memberikan akibat yang fatal. Makanya karena kasih sayang dari Buddha, kita diingatkan, kita diajarkan, jangan ambil umpan dunia. Ada kewajiban kita harus menjatuhkan umpan dunia. Jadi umpan dunia itu harus dijatuhkan. Melihat apa-apa yang biasanya bikin kita marah, ingat, bukan orangnya yang harus dijatuhkan, tetapi ini interaksi yang akhirnya menimbulkan respon yang negatif. Nah itu yang harus dijatuhkan. Karena orang nggak mungkin berubah karena kepentingan kita gitu misalnya. Saya mau menjatuhkan umpan dunia, Anda semua harus berubah menjadi baik-baik semua. Nggak sanggup mereka juga. Karena mereka juga belum terkendali kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sendiri yang harus menjatuhkan umpan dunia. Yang biasanya suka bikin marah, jatuhkan ini. Maksudnya abaikan. Apapun. Dari yang dilihat, didengar, yang dirasa. Kemudian dari yang dicium juga. Dari yang penciuman, bisa saja gitu. Ada orang misalnya kalau di pesawat katanya. Ada peraturan yang mungkin tidak tertulis. Itu nggak boleh pakai wewangian. Mungkin untuk seseorang parfum ini cocok di dia. Wanginya enak. Buat orang lain mungkin nggak cocok. Alergi dengan wangian yang jenisnya itu. Nah, apalagi pakai minyak gosong. Kalau kita, minyak angin, enak banget nih, segar. Buat orang lain yang asing, waduh, enak puyeng itu. Kan bisa begitu, ya. Jadi dari wewangian pun, itu bisa menimbulkan kekotoran batin. Dari apa yang, dari bebauan, bisa menimbulkan kekotoran batin. Misalnya di samping, pakai aromanya, waduh, nggak enak banget nih untuk kita, gitu. Itu bisa nggak suka itu. Bisa sebel gitu sepanjang perjalanan, terus dia menyantai, ini kita di pikiran terus berkutat gitu.
dengan ketidaksukaan. Selalu ada cara supaya tidak menimbulkan kekotoran-kekotoran batin dengan ketidakmampuan kita. Jadi kita harus cari, harus berusaha terus bagaimana supaya umpan-umpan dunia ini semua kita tidak ambil. Ya kalau sekarang sih bertahap lah. Ya kalau total kelasnya kita ya belum sanggup. Ya bertahap begitu. Dari rasa, dari sentuhan juga. Nah, kita misalnya biasa tinggal di tempat yang panas. Begitu ke tempat yang dingin, aduh kesiksa banget, dingin sekali. Nah sekarang kita belajar bagaimana caranya dingin tapi nggak kedinginan. Perlengkapan apa yang harus dibawa. Terus kalau yang dari panas ke dingin sih enak. Ya, tinggal bawa aja tuh perlengkapan, baju hangat dan lain sebagainya. Masalahnya kalau dari yang di tempat dingin ke tempat panas, gimana itu? Ya bawa kipas lah. Kan gitu ya, selalu ada cara. Pokoknya berusaha terus, sebisa-bisanya jaga diri, menghindari agar umpan-umpan dunia ini kita tidak ambil. Ya, nah ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau di total umpan-umpan dunia yang selama ini diambil banyak nggak? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi karena kita menyadari ini udah banyak sekali, yang di dalam udah banyak, yang di luar ini yang berdatangan ini harus dijatuhkan terus, harus dijatuhkan. Jangan melakukan perbuatan salah. Artinya udah nih yang di apa tuh namanya yang di luar jangan dilakukan lagi, umpan-umpan dunia yang di luar jangan dilakukan, jangan diambil. Nah, lakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi pengganti. Karena kalau nggak digantikan, masuk lagi ke situ. Ke perbuatan salah lagi. Jadi perilaku misalnya, umpama gini ya. Biasanya melakukan perbuatan-perbuatan salah. Nah sekarang, perbuatan salah jangan dilakukan. Kan ini memang kita aktif, yang namanya manusia. Beraktivitaslah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi harus diganti. Sudah. Ini yang perilaku yang buruk diganti dengan perilaku yang baik. Nah di dalam yang udah banyak ini umpan-umpan dunia yang udah diambil ini harus dibersihkan. Makanya yang terakhir kan sucikan batin. Artinya harus dibersihkan. Kita punya PR ini. Sebetulnya apa yang Buddha ajarkan kan simple, nggak ribet gitu. Jangan lakukan perbuatan salah, lakukan perbuatan baik, kemudian bersihkan batin. Caranya udah dikasih tahu semuanya. Tidak melakukan perbuatan salah, jalankan sila. Lakukan perbuatan baik, berarti tidak melakukan perbuatan salah, dan di situ pula melakukan perbuatan baik. Dan kemudian meditasi, ini membersihkan batin. Prosesnya bagaimana? Cuman duduk diam, menyadari nafas masuk, nafas keluar, perhatian di situ. Kok batin bisa bersih? Bisa, karena ada proses di sana. Proses di mana nanti pengetahuan itu bermunculan. Kok bisa sih pengetahuan bermunculan? Kenapa sebelum meditasi pengetahuan nggak muncul? Setelah menjalani proses meditasi pengetahuan muncul. Karena pelan-pelan. Pelan-pelan matanya rada-rada jernih. Dalam Aradhana Dhammadesana, Brahmacaloka, kan ada artinya tuh. Ada mereka yang memiliki sedikit debu di matanya. Babarkanlah dhamma demi kasih sayang. Artinya kalau buat orang yang debu batinnya nih, debu mata batinnya sedikit, itu mencerap dhammanya itu bisa cepat gitu ya. Nah kalau yang debu di mata batinnya ini tebal, susah mencerapnya. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, debunya tebal apa tipis? Kayaknya tebal kali ya. Karena banyak yang jawab tebal gitu kan. Nah kalau tebal, kalau dibiarkan tebal, makin lama makin tebal, itu penglihatan akhirnya hilang. Kayak katarak, ya nggak dioperasi gitu, nggak dicabut, terus dibiarkan lama-lama nggak ngeliat kan. Jadi sekarang mumpung masih bisa ngeliat, masih bisa usaha, ya udah batinnya dibersihkan gitu. Misalnya kebiasaan buruk mau muncul, nah ini hilangkan, latih. Kalau kebiasaan ini nggak boleh dilakukan, munculkan di benak. Jadi yang boleh apa? Terus munculkan di benak. Hal-hal yang baik ini harus terus dimunculkan di benak. Kemudian katakanlah latih terus meditasi. Pelan-pelan ini matanya agak jernih gitu. Makanya di situ pengetahuan muncul dari apa? Dari ngeliat tentang kebenaran, ngeliat tentang proses hukum alam. Jadi terbuka.
Nanti lama-lama makin jernih. Dan dalam proses itu, kebijaksanaan kan bermunculan. Nah, dengan kebijaksanaan bermunculan, itu umpan dunia udah dengan dengan gagahnya dijatuhkan, kemudian dengan gagahnya terjadi proses pembersihan batin. Kalau dulu ada orang yang tersinggung sedikit langsung menyerang gitu. Kalau sekarang mau disinggung, mau diapain dia nyantai aja. Dari orang yang begitu pemberang lah katakan, pelan-pelan batinnya mulai seimbang gitu. Bukan nggak paham ini orang ngomongnya apa gitu. Tapi dia udah bukan level lagi di situ. Levelnya nggak di situ, levelnya udah naik. Jadi kalau yang masih selevel dulu, beliaunya masih selevel, ya ini ngomong jelek, ya dia juga ngomong lagi gitu. Sekarang ini levelnya orang-orang ini tetap di sini, dia udah meningkat nggak level gitu jadinya. Levelnya udah beda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan level spiritual kita ini untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Sekarang masalah objek yang paling repot ini itu objek pikiran. Objek pikiran kan semua ini udah masuk ke dalam sana, masuk ke dalam pencerapan. Itu terlalu banyak data. Kalau dalam pikiran, waduh itu hari-hari itu. Hari-hari itu keluar terus. Jadi ketika ingatan ini bermunculan, yang biasanya men-trigger gitu emosi negatif bermunculan, kita belajar diam, lihat. Lalu dia kalau cuma dilihat, didiamkan, dia bagaimana? Dia juga kena hukum alam. Muncul, berlangsung, dan lenyap. Jadi ingatan-ingatan yang biasanya memancing emosi lagi muncul, diam aja, pikiran jangan ikutan, kesadaran aja hanya menyadari. Bertahan dalam diam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus bisa bertahan dalam diam. Supaya umpan dunia ini dia menjadi lenyap karena proses hukum alam. Salah satu proses kita bisa bertahan dalam diam, meditasi. Walaupun pegel, walaupun sakit, diam, ingat ini sedang menuju proses kesempurnaannya gitu.